Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bab metode divide and conquer. Ya, ini kita abaikan ya, tulisan pertemuan 11-nya kita abaikan karena bisa aja di tahun depan ini jadi pertemuan 10 atau pertemuan 9 atau pertemuan berapapun. Jadi diabaikan aja tulisannya. Kita bahas ini di sekarang yaitu metode divide and conquer. Dari artinya sendiri ya, dari artinya sendiri divide ya, divide ini artinya dipecah belah ya, dipecah belah. Conquer artinya dikuasai atau ditaklukkan ya. Jadi kalau secara keseluruhan ini dimaknai artinya sesuatu yang besar yang punya ukuran tertentu itu dipecah-pecah atau dibagi-bagi, dipotong-potong jadi bagian-bagian yang kecil ya. Nanti bagian-bagian yang kecil itulah yang dikerjakan satu persatu. Bagian A diselesaikan, setelah itu bagian B lagi. Bagian B selesai, setelah itu gantian lagi bagian C. Ya. Karena prinsipnya ini metode divide and conquer ini sebenarnya metode lama ya, udah lama banget. Nggak cuma di dunia komputer aja ini dipakai, di dunia apapun dipakai. Bahkan penjajahan pun pakainya seperti ini. Ya. Bahkan di masalah apapun seperti ini pakai divide and conquer. Ya, contoh kalau masa penjajahan zaman kita dulu dijajah Belanda ya, Nusantara itu satu apa namanya, daerah, salah satu di daerah di Nusantara itu misalnya Sulawesi ya, misalnya Sulawesi itu suatu kesatuan yang besar ya. Gimana caranya supaya bisa ditaklukkan? Ya rakyatnya diadu domba, antara kerajaan satu dengan kerajaan lain diadu domba. Nanti udah berpecah belah jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil itu kan eh, istilahnya kalau udah ukurannya jadi lebih kecil pasti lebih lemah. Begitu udah lemah, ya tinggal ditaklukkan satu persatu. Begitu udah ditaklukkan satu persatu baru disatukan kembali. Ya. Itu kalau Sulawesi, begitupun di seluruh Indonesia. Yang Jawa dipisah dengan apa, dipecah dengan daerah lain, yang Sumatera dipecah lagi ya. Seperti itu, prinsipnya seperti itu. Ya, ini sederhana tapi efektif dan termasuk kuno ya, metode ini divide and conquer. Itu kalau kita ngomong penjajahan. Kalau kita ngomong misalnya kita punya masalah nih. Kita punya masalah, misalnya saya tulis ya seperti ini ya. Misalnya dalam 5 tahun saya harus menyiapkan emas sebesar 30 gram ya, untuk mas kawin misalnya ya. Untuk mas kawin. Kita lihat harganya, misalnya 1 gramnya itu 900.000 ya, 900.000 ya. Jadi tinggal kali aja 30 gram dikali 30 gram dikali 900.000 sama dengan, kalau nggak salah, 27 juta ya. Nah, kita cek ya biar untuk memastikan. 30 kali 900.000 ya, benar 27 juta ya. Nah, ini kan angka yang gede nih, 27 juta ya. Kita harus menyiapkan dalam 5 tahun 27 juta. Kalau kita ngeliat angka yang besar ini, kita pasti merasa berat. Solusinya gimana? Solusinya ya kita pakai ini lagi, divide and conquer. Kita pecah-pecah, kita bagi-bagi, baru kita kerjakan satu persatu. Ibaratnya divide and conquer itu dicicil ya. Mirip-mirip lah ya ini, divide and salah, conquer, yaitu mirip-mirip sama nyicil. Kita anggap berat 27 juta ya, saya tulis di sini 27 juta ya.
Kalau kalau terasa berat kita bagi jadi berapa nih? Disuruh siapkan dalam 5 tahun ya, dalam 5 tahun. Kita bagi jadi 5 tahun. Nah, jadi sekarang 27 juta. Yang tadinya angka besar di sini 27 juta. Kita pecah jadi 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ya. Kita bagilah di sini. 27 juta bagi 5. Ya. Berarti masing-masing tahun dalam setahun kita mesti menyiapkan uang sebesar 5.400.000. Ya, tiap tahunnya selama 5 tahun. Kalau kita merasa udah ringan, tiap tahunnya bayar 5.400.000, silakan. Tapi kalau merasa berat, gimana caranya? Breakdown lagi, kita pecah lagi, divide and conquer lagi. Ya, dalam setahun ada 12 bulan. Ya, dalam setahun ada 12 bulan. Ya, jadi kita tinggal itu lagi aja, bagi lagi aja. 5.400.000 dibagi 12. Ya. Jadi 450.000 tiap bulan. Jadi di sini bulan pertama sampai bulan ke-12 ya. Gini deh, gini. Ngapain bikin ini ya? Maaf, sorry. Hapus, ini bulan pertama sampai bulan ke-12. Kita menyiapkan duit sekitar segini. Ini settingan tanggalnya. Ya, seperti ini. Sama di tahun kedua pun seperti itu juga, ya. Tahun pertama selama 12 bulan kita nyiapkan per bulannya 450.000. Tahun kedua sama, tiap bulannya 450.000 juga sampai tahun kelima. Misalnya kita merasa masih berat, breakdown lagi, kita pecah lagi. Ya. Ini tahun ini bulan. Ya, dalam sebulan kita menyiapkan 450.000. Dalam sebulan itu misalnya ada 30 hari. Ya, ada 30 hari. Kita bagi aja. 450.000 bagi 30. Ya. Berarti di sini ada hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 30. Aduh. Tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Jadi kita tulis di sini 450.000 bagi 30 hari. Nah, kira-kira dapatnya seperti ini. Sama di tahun kedua pun seperti itu. Copy sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sebentar saya rapikan dulu. Pertama, kalau 27 juta kita rasa ringan, ya tinggal bayar, selesai. Tapi kalau kita rasa masih berat, kita cicil lah per tahun. Setahunnya 5.400.000 selama 5 tahun. Kalau merasa ringan, udah ringan seperti ini, silakan. Tapi kalau merasa berat, pecah lagi. Kita pecah per bulan. Ya, kita pecah per bulan. Jadi bayar tiap bulannya 450.000 selama 5 tahun. Ya. Kalau terasa ringan silakan bayar, tapi kalau terasa berat breakdown lagi. Pecah lagi jadi per minggu atau per hari. Ya, dalam satu hari, dalam satu bulan ada 30 hari. Tinggal bagi aja 450.000 bagi 30 hari.
Ya, ada jadi kita menyiapkan duit setiap harinya, kita nabung nih. Setiap hari itu sebesar 15.000. Ya, 15.000 rupiah selama 5 tahun. Ya, insya Allah kalau 15.000 per hari cukup lah. Ya, anak-anak zaman sekarang jajan itu 50.000 per hari. Ya, bisa 30.000, 50.000. Kita tabung 15.000 aja per hari. Apalagi yang rokok itu, beli rokok bisa 20.000 lebih per harinya. Kalau misalnya satu hari ngerokok 1 bungkus. Ya, jadi itulah gunanya cerita singkat Divide and Conquer. Ya, jadi intinya nyicil seperti itu. Kalau penjajahan gitu, negara yang besar, bangsa yang besar dipecah-pecah. Nanti ditundukkan satu-satu, ditaklukkan satu-satu. Kelompok ini taklukkan, kelompok ini taklukkan. Ya, seperti itu. Indonesia pun dulu seperti itu. Ya, sekarang mungkin gitu juga kali, ya. Kelompok A diadu domba dengan kelompok B, diadu domba lagi dengan kelompok yang lainnya. Nanti jadi kelompok kecil lebih mudah ditaklukkan. Begitu udah ditaklukkan semua, ya, begitu udah ditaklukkan semua, tinggal digabung aja. Nah, ini tahun pertama duitnya sudah kekumpul, tahun kedua duitnya sudah kumpul, sampai tahun kelima duitnya udah kumpul, dijumlahkan total ya ketemu lah ini 27 juta. Tinggal tinggal dibayarkan, dibelikan keperluannya tadi. Nah, itu sekilas tentang Divide and Conquer kalau kita pakai bahasa sederhana sehari-hari. Ya. Adapun kalau bahasa ilmiahnya, nah ini kita bisa lihat di sini. Divide, ya, menurut Sonita dan Nurtaneo. Dan ini saya salfok bacanya jadi kayak Nobita Suneo ya. Nah, ini divide artinya elemen-elemen rangkaian data dipecah-pecah, ya. Dibagi dua dulu, dipecah bagi dua. Kalau masih besar dipecah jadi 4, masih besar lagi dipecah jadi 8, begitu seterusnya. Berikutnya di conquer, nah ini ditaklukkan satu-satu, boleh diurutkan, ya, boleh diselesaikan atau apapun, ya. Seperti itu. Nah, ini bagannya ya sama yang saya sebut tadi, ya, saya jelaskan tadi. Adapun metode yang kita bahas kali ini, ya, yang menggunakan metode divide and conquer itu ada 4 ya umumnya. Sebenarnya banyak, tapi yang dijelaskan di kampus ini ada 4. Pertama, merge sorting, quick sorting, binary search, dan teknik divide and conquer. Ya, nah ini dulu ya, biar saya jelasin satu-satu di sini. Merge sorting ini teknik pengurutan data. Ya, sama, quick sorting juga sama. Binary search ini teknik mencari data. Ya, teknik mencari data. Berikutnya teknik DNC ini teknik untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil. Ya. Jadi inilah yang kita pelajari kali ini untuk berikutnya. Ya, jadi untuk video ini pengenalan divide and conquer saya rasa cukup sekian. Adapun video berikutnya kita bahas yang ini, yang pertama, merge sorting, ya, teknik pengurutan data. Oke, silakan disimak video berikutnya.